Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai information system for competitive advantage ya. Jadi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Ya, baik, kita langsung masuk ke dalam pokok materi ya. Ini jadi general system model perusahaan terkait dengan sistem informasi manajemen. Jadi aliran inti dari general system model perusahaan ya mengenai sistem informasi manajemen itu ada dua aliran ya. Yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik yang meliputi personil, kemudian material, mesin dan uang. Kemudian yang kedua aliran terkait dengan sumber daya virtual yang meliputi data, informasi dan informasi dalam bentuk keputusan. Ya, informasi dan jadi dua aliran ini. Ada yang bentuknya fisik, yang kedua dalam bentuk sumber daya virtual. Ya, meliputi data, informasi ya, dalam hal untuk pengambilan keputusan. Jadi dua inti ini ya, pengendalian fisik dan pengendalian virtual. Nah, mekanisme kontrol perusahaan itu meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi jika perusahaan ingin mencapai tujuan keseluruhan. Ya, jadi setiap organisasi itu memiliki tujuan, ya, tujuan yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memiliki standar kinerja, ya, yang harus dipenuhi, yang harus dicapai, yang kita mengenalnya sebagai strategi perusahaan, ya, strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian tentunya memiliki manajemen perusahaan ya, termasuk di dalamnya standar operasional prosedur, kemudian informasi yang mengubah data menjadi informasi ya. Nah, ini termasuk dalam sistem informasi manajemen ya. Kemudian umpan balik yang terdiri dari sumber daya virtual dan juga ada umpan balik dari manajemen yang berupa pengambilan keputusan ya, berupa keputusan. Nah, dalam perusahaan, jadi perusahaan itu tidak berdiri sendiri ya. Ada lingkungan ya yang juga mempengaruhi kinerja perusahaan atau operasional perusahaan. Ada 8 elemen lingkungan ya. Elemen lingkungan itu sendiri adalah organisasi dan individu yang ada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadapnya. Sebagai contoh seperti pemasok, pelanggan, kemudian serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, kemudian kompetitor atau pesaing, dan pemerintah. Ini adalah komunitas-komunitas yang berada dalam lingkungan perusahaan. Komunitas global itu adalah wilayah geografis tempat perusahaan menjalankan operasinya. Ya. Kemudian ini ya lingkungan yang ada dalam perusahaan. Ada 8 elemen yang meliputi pemerintah, global community, customer, kemudian kompetitor, kemudian ada pemegang saham, kemudian serikat kerja, kemudian ada supplier, ada komunitas penyedia dana ya. Ini adalah elemen-elemen lingkungan yang ada dalam perusahaan dan mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri, yang akan mempengaruhi ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini aliran sumber daya lingkungan ya. Ini yang aliran-aliran yang sumber daya ya, yang sering terjadi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu informasi ya, yang mengalir dari pelanggan. Ini sering terjadi ya, karena yang namanya perusahaan tentu dia berinteraksi dengan pelanggan ya. Jadi ada aliran informasi kepada pelanggan, kemudian aliran material kepada pelanggan ya, produk baik produk yang mentah ataupun yang sudah jadi,
kemudian aliran uang ke pemegang saham ini juga ya kan, yang namanya perusahaan ya, memiliki saham, memiliki investor ya kan. Nah, ini mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen ya kan. Kemudian bahan baku yang mengalir dari pemasok ini juga sering terjadi ya kan, dalam perusahaan. Kemudian aliran uang dari pemerintah ini meskipun jarang ya kan, misal sebagai contoh dalam bentuk subsidi ya kan, dimana perusahaan menerima subsidi. Kemudian aliran material ke pemasok ya kan, ini juga jarang ya. Yang dimaksud di sini adalah aliran material ke pemasok itu berarti berupa retur ya kan, retur barang ya kan. Kemudian aliran personel ke pesaing ya, ini juga jarang terjadi ya kan. Sebagai contoh misalkan pegawai yang pindah ke kompetitor ya kan, ke perusahaan kompetitor. Ini juga jarang terjadi. Nah, tapi ini adalah aliran-aliran yang terjadi dalam lingkungan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Nah, kemudian kita harus memanage ya kan physical risk aliran-aliran tersebut ya kan ke dalam supply chain management, jadi rantai pasokan ya, memanage bagaimana aliran sumber daya fisik tadi ya kan ke dalam supply chain management. Jadi rantai pasokan ini adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan dan kemudian ke pelanggan. Ya, ini adalah putaran ya kan, putaran pasokan, putaran sumber daya ya kan, yang mulai dari pemasok ke perusahaan, kemudian perusahaan ke pelanggan. Nah, manajemen rantai pasokan ini mengelola sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan aliran yang tepat waktu dan efisien. Ya. Jadi aliran dari pemasok ke perusahaan, kemudian dari perusahaan ke pelanggan ini harus dikelola secara baik, ya kan, secara tepat, ya, baik secara waktu maupun secara efisiensinya, ya. Sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ya kan, agar perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya, sehingga perusahaan harus dituntut untuk memanage ya kan sumber daya yang dimilikinya ya kan, sumber daya rantai pasokan ini agar bisa berjalan dengan baik ya, tepat waktu dan efisien ya. Misalkan sebagai contoh dari pemasok ya kan, terkait dengan bahan baku misalkan, kemudian tenaga kerja. Nah, ini bagaimana ya kan kesiapan perusahaan dalam mengelola bahan baku ya kan, yang ekonomis ya kan, kemudian yang berkualitas ya kan, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam rangka menyediakan ya kan barang dan jasa ya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan tenaga kerja ya kan, untuk menghasilkan tadi, untuk memproses ya kan bahan baku tadi untuk menjadi barang atau jasa yang siap digunakan kepada pelanggan ya. Nah, ini harus dikelola secara baik. Nah, aktivitas manajemen rantai pasok ya. Aktivitas manajemen rantai pasokan. Yang pertama, aktivitas pertama yaitu memprediksi atau meramalkan permintaan pelanggan. Dan kita harus paham ya kan, ketika kita ingin menyediakan suatu produk baik berupa barang ataupun jasa, kita harus memperhatikan demand yang ada dalam pelanggan ya. Jadi kalau mau memproduksi jam, tentu kita harus tahu ya, ini sebagai contoh ya, kalau kita mau produksi jam ya kita harus tahu permintaan pasar jam tersebut ya kan, berhubungan dengan produk dan bahan baku yang dibutuhkan itu apa saja ya kan. Kita harus tahu siapa pemasoknya ya kan, bagaimana nanti desain dari produk tersebut ya kan, yang diminati oleh pelanggan ya kan, oleh customer. Nah, itu yang aktivitas yang pertama, yaitu terkait dengan prediksi permintaan pelanggan. Kemudian terkait dengan penjadwalan
produksi, ya, perhitungan waktu untuk produksi. Kemudian membangun jaringan transportasi. Jadi proses transportasi dari bahan baku ke perusahaan, ya, melihat posisi suppliernya. Jadi membangun jalur tadi, ya kan, rantai pasok tadi. Nanti dari bahan baku, ya kan, dari pemasok ke perusahaan, nanti di perusahaan diproses menjadi suatu produk, ya kan, kemudian ditransfer lagi kepada pelanggan. Ini kita harus membangun jaringan transportasi dan juga tentunya jaringan komunikasi, ya. Kemudian aktivitas yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemesanan stok isi ulang dari supplier, ya. Kapan sekiranya supplier restock, ya. Dan yang terakhir yaitu menerima stok dari supplier, ya, penerimaan bahan baku dari supplier. Nah, yang selanjutnya adalah masih terkait dengan aktivitas manajemen rantai pasokan, yaitu mengelola persediaan. Jadi setelah kita membeli stok dari supplier, nah yang selanjutnya adalah mengelola persediaan, meliputi bahan mentah, yang bahan dalam proses dan barang yang sudah jadi. Bagaimana mengelola hal tersebut supaya bisa berjalan secara efektif dan efisien, ya. Jadi tidak banyak menumpuk di gudang, ya kan. Bagaimana kita mengelola persediaan tersebut agar operasional tetap berjalan, ya kan, dan barang pun, ya kan, proses distribusinya, ya kan, proses rantai pasoknya itu berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita menjalankan proses produksi, ya, kemudian mengangkut sumber daya ke pelanggan dan melacak aliran sumber daya dari pemasok melalui perusahaan dan ke pelanggan, kemudian pendeteksian posisi barang dalam proses produksi. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen, ya, dalam mengelola rantai pasokannya, ya. Nah, sistem informasi perusahaan ini dapat digunakan untuk melakukan aktivitas rantai pasokan. Nah, sistem informasi ini, ya kan, adalah sistem yang sumber daya virtual yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memantau atau mengkontrol bagaimana aktivitas rantai pasokan itu berjalan. Ya. Kemudian sistem elektronik menyediakan kemampuan untuk melacak aliran sumber daya saat itu terjadi, ya. Sebagai contoh, kita memasang GPS pada alat transportasi kita. Jadi kita bisa mengetahui, atau kita bisa menggunakan ya sistem informasi itu tadi, ya kan, kira-kira barang kita sudah sampai mana, ya kan. Nah, ini merupakan aspek penting dalam sistem ERP perusahaan, ya. Nah, tujuan dari kita memiliki sistem informasi manajemen itu diantaranya adalah untuk ini, ya kan, untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yani keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Jadi memiliki posisi di pasar, ya kan, kira-kira bagaimana produk kita bisa diterima oleh masyarakat, ya kan, brand kita diterima oleh masyarakat, ya kan, dengan menggunakan virtual serta sumber daya fisik, ya kan. Kita dalam mencapai keunggulan kompetitif ini tentunya kita harus memiliki sebuah sistem yang bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk mengelola baik sumber daya virtual maupun sumber daya yang berupa fisik, ya, digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan, ya, agar tujuan perusahaan secara keseluruhan bisa tercapai. Nah, dalam Porter Value Chain ini dia mengatakan bahwa rantai nilai itu diciptakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi rantai nilai pasokan, ya, itu diciptakan untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif, ya. Jadi bagaimana mengelola, ya, dari
pemasok, kemudian ke perusahaan, kemudian dari perusahaan ke pelanggan, ya. Kalau kita bisa mengelolanya secara efektif dan efisien, ya kan, maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang lainnya, ya. Kemudian terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang berkontribusi terhadap margin, ya. Jadi kalau misalkan dalam hal aktivitas produksi kita, biaya produksi kita mampu untuk lebih efisien, ya kan? Maka tentunya margin yang diperoleh juga akan lebih besar, ya, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Margin sendiri itu adalah nilai produk dan layanan perusahaan dikurangi dengan biaya, ya, seperti yang dirasakan oleh pelanggan perusahaan. Nah, peningkatan margin adalah tujuan dari rantai nilai ini, ya. Tujuan dari rantai nilai ini dan tujuan dari perusahaan, ya kan, agar memiliki keunggulan kompetitif, ya kan. Dan disinilah perusahaan menilai kinerjanya, ya, menilai kinerjanya. Bagaimana perusahaan, ya kan, memperoleh margin yang lebih besar, yang lebih menguntungkan. Ini ya. Nah, kemudian Porter value aktivitas nilai berdasarkan teori Porter ini adalah aktivitas nilai utama mengelola aliran sumber daya fisik melalui perusahaan. Kemudian mendukung aktivitas nilai termasuk infrastruktur perusahaan baik fisik maupun virtual. Dan setiap aktivitas nilai itu mencakup input yang dibeli, kemudian sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Nah, ini ya. Ini cakupan dari value chain, ya. Jadi sistem antar organisasi atau IOS internet. Nah, ini ya adalah menghubungkan rantai nilai perusahaan dengan organisasi lain. Jadi sistem antar organisasi ini menghubungkan rantai nilai perusahaan dengan organisasi lain. Misalkan mitra bisnis, ya, adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam sistem IOS ini, ya. Misalkan pemasok, ya kan, penyedia tenaga kerja atau serikat buruh, ya. Nah, sistem nilai ini adalah hubungan rantai nilai perusahaan dengan anggota saluran distribusinya, ya. Jadi menghubungkan perusahaan, misalkan antar perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan pelanggan, dengan distributor, dengan agen-agennya, ya, dengan serikat pekerja, ya, dengan penyedia teknologi dan lain sebagainya. Dimensi keunggulan kompetitif, ya. Keunggulan kompetitif atau keunggulan strategis ini memiliki efek mendasar dalam bentuk operasi perusahaan, manajemen puncak yang membuat kerangka strategi. Sedangkan keunggulan taktis adalah ketika perusahaan menerapkan strategi lebih baik daripada pesaingnya. Ini kalau tadi menciptakan strategi atau membuat strategi itu terkait dengan tugas manajemen puncak, ya kan. Kalau keunggulan taktis ini lebih kepada manajemen tingkat menengah, ya. Kemudian ada keunggulan operasional, ini berkaitan dengan transaksi dan proses sehari-hari, dan ya ini bagian-bagian staf bawah, ya kan, yang biasa melakukan aktivitas-aktivitas harian seperti penjualan, marketing dan lain sebagainya, ya. Jadi tiga keunggulan ini yang ingin dicapai, ya. Keunggulan secara strategis, bagaimana perusahaan dalam strategi-strateginya, ya kan, bisa berjalan dengan baik, ya kan, sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian keunggulan taktis, jadi ketika perusahaan bisa menerapkan strategi ini lebih baik daripada pesaingnya. Dan keunggulan operasional yang berkaitan dengan transaksi atau proses sehari-hari. Tantangan dari global kompetitor.
ya kan. Jadi perusahaan, apalagi perusahaan multinasional, ya kan, perusahaan yang dia memiliki anak perusahaan yang tidak hanya dalam satu negara, meliputi multinasional, ya kan. Juga ada perusahaan yang berdiri di luar negeri dan lain sebagainya, tentu memiliki tantangan tersendiri, ya. Jadi perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh produk, pasar, negara, dan budaya. Dan ini terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaannya. Ini karakternya, ya. Kemudian pemrosesan informasi ini menjadi sangat penting untuk meminimalkan ketidakpastian, ya. Karena karena lingkupnya sudah lingkup global, ya kan, tentunya antara satu tempat, ya, satu negara dengan negara yang lainnya memiliki regulasi dan budaya yang berbeda-beda, ya kan, memiliki karakteristik pasar yang berbeda-beda. Nah, ini sehingga perusahaan multinasional di sini dia harus memiliki sistem informasi yang handal, ya kan, yang dapat meminimalkan ketidakpastian. Nah, ini spesial kebutuhan koordinasi dalam sebuah MNC. Jadi koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif secara global. Dan keuntungan dari koordinasi antara lain yaitu fleksibilitas dalam merespon, bagaimana cara kita merespon 8 elemen lingkungan tadi, ya kan, yang meliputi pemerintah, kemudian komunitas global, kemudian ada komunitas penyedia dana dan lain sebagainya, dan kemampuan untuk merespon pasar demi pasar, ya. Jadi bagaimana sikap tanggap dari masing-masing negara, dari perusahaan masing-masing negara, dan kemampuan untuk mengikuti kebutuhan pasar secara global, ya. Karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana perusahaan mampu menyediakan produk, ya kan, yang dibutuhkan oleh pasar global, kemudian mengurangi keseluruhan biaya operasional. Jadi bagaimana mengelola biaya secara efisien. Nah, tantangan dalam pengembangan sistem informasi sistem global. Jadi sistem informasi global ini menggambarkan sistem informasi yang terdiri dari jaringan yang melintasi batas negara. Ya, tantangannya ada kendala yang dilaksanakan secara politis, yang bisa dari pemerintah dan dari peraturan, ya. Ada tantangan, ya, yang harus dihadapi, ya. Kendala budaya yang harus juga dihadapi. Nah, hambatan budaya dan komunikasi, ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi terutama oleh perusahaan multinasional. Kemudian ada pembatasan, ya, terkait dengan pembelian dan impor perangkat keras, ya, keterbatasannya. Kemudian ada pengolahan data, komunikasi data. Nah, aliran data lintas batas adalah pergerakan data yang dapat dibaca mesin melintasi batas-batas negara. Ya, dengan perkembangan sistem informasi teknologi saat ini, ya kan, jadi memungkinkan perusahaan untuk mengolah data mereka, mengolah informasi mereka, ya kan, lintas negara, ya, lintas negara. Kemudian ada masalah teknologi karena tingkat teknologi di negara-negara anak perusahaan, ya. Jadi memang teknologi di setiap negara itu memiliki perbedaan, ya. Nah, ini juga menjadi masalah, ya kan. Ya, jadi masalah teknologi ini juga sering terjadi, ya, karena teknologi yang tersedia di masing-masing negara itu juga berbeda, ya. Seperti halnya sebagai contoh, ya kan, kecepatan internet di Indonesia dengan di Amerika dengan di negara-negara lainnya itu berbeda, ya kan. Nah, kemudian juga perkembangan teknologi di masing-masing
negara juga berbeda-beda, sehingga ini juga menjadi kendala tantangan bagi perusahaan yang bergerak secara global. Kemudian kecepatan dan kualitas telekomunikasi tadi ya, termasuk kecepatan frekuensi ya, kecepatan internet itu juga mempengaruhi ya kan. Kemudian hak cipta dan lisensi perangkat lunak, kemudian kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan. Nah, sumber daya informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Nah, manajemen pengetahuan manajemen ini adalah memperoleh data, mengolah data menjadi informasi, kemudian menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan membuang informasi pada waktu yang tepat. Jadi pengetahuan manajemen akan sistem informasi ini juga sangat penting ya kan, untuk bagaimana manajemen mampu mengolah data menjadi suatu informasi ya kan, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan, dan menggunakan dan mengkomunikasikan informasi tadi ya secara efektif ya untuk supaya manajemen dapat mengambil suatu keputusan yang tepat ya, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, dimensi tadi ya sudah saya jelaskan ya, dimensi informasi ya kan, bahwa sistem informasi manajemen itu dibuat untuk menghasilkan informasi yang sifatnya relevan ya, berkaitan dengan masalah yang dihadapi ya. Relevansi ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dengan kata lain relevan ini adalah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagaimana mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan perusahaan apa akan informasi apa, jadi perusahaan harus bisa mendapatkan informasi tersebut atau menyediakan informasi tersebut. Kemudian informasi juga harus disajikan secara akurat ya, berusaha untuk 100% ya, 100% akurasinya. Kemudian juga disajikan tepat waktu. Jadi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum suatu situasi krisis berkembang atau peluang itu hilang ya. Jadi informasi itu harus disajikan tepat waktu sehingga pengambilan keputusannya juga bisa bermanfaat ya. Kalau informasinya telat, datangnya telat ketika ada masalah ya kan, maka pengambilan keputusannya juga telat ya. Kita akan kehilangan momen ya dengan tadi ya kan, perkembangan situasi dengan peluang-peluang yang ada di lapangan. Kemudian terkait dengan kelengkapan ya, jadi jumlah agregasi yang benar dan mendukung semua bidang keputusan yang dibuat. Nah, informasi yang berlebihan ini adalah yang memiliki terlalu banyak informasi. Jadi kalau kita terlalu memiliki banyak informasi juga, pada akhirnya ini menjadi tidak baik bagi perusahaan ya. Karena untuk menyediakan informasi ini tentu kita juga menyediakan cost ya kan, ada cost, ada biaya ya, ada proses yang harus dilalui ya. Kalau kemudian sistem informasi kita menyediakan informasi ya secara berlebihan ya kan, bahkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan kemudian ada dan bercampur dengan informasi yang kita butuhkan ya, pada akhirnya menjadi bias nanti informasinya ya, menjadi asimetri informasi, bisa menyebabkan asimetri informasi. Jadi informasi itu paling tidak memenuhi 4 tadi ya kan? Relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapannya. Nah, sistem informasi warisan adalah perangkat lunak dan perangkat keras sistem sebelumnya yang tidak kompatibel atau sebagian tidak kompatibel dengan teknologi informasi saat ini. Jadi
perkembangan teknologi informasi, perkembangan pengetahuan manajemen ini juga menyebabkan sistem informasi ini menjadi tidak kompatibel lagi dengan perkembangan informasi saat ini, ya, sehingga perlu diupdate atau bahkan diganti, ya, diganti. Jadi kalau misalkan kita kemudian tidak update dengan sistem informasi ini, juga akan bisa merugikan perusahaan, ya, bisa merugikan perusahaan, ya, karena kita akan kalah saing dengan kompetitor lainnya. Ini juga perubahan ini juga menghasilkan trauma sejarah, ya, jadi data yang mungkin tidak tersedia dalam format digital. Nah, ini strategic planning, ya, ini adalah sumber daya yang harus dimiliki, ya kan, pihak manajemen, diantaranya adalah Chief Information Officer, ya, yang dia bertugas khusus untuk mengelola informasi yang ada dalam perusahaan. Dia bertanggung jawab bagaimana mengumpulkan data, kemudian mengubah data menjadi sebuah informasi yang relevan, yang akurat, yang tepat waktu dan lengkap bagi perusahaan. Kemudian ada Chief Technology Officer, yang dia memastikan bahwa teknologi yang dimiliki oleh perusahaan adalah teknologi yang paling mutakhir, yang up to date, ya kan, yang paling dibutuhkan saat ini oleh perusahaan. Kemudian strategic planning enterprise, ya, ini adalah sumber daya yang harus dimiliki oleh pihak perusahaan, ya, agar mereka memiliki sebuah sistem informasi manajemen yang baik, ya, supaya bisa mencapai suatu keunggulan kompetitif, ya. Nah, pengembangan rencana strategis secara bersamaan untuk layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Jadi rencana informasi sistem ini mencerminkan tuntunan masa depan untuk dukungan sistem, ya. Jadi inilah, ya, terkait dengan materi kita terkait dengan sistem informasi manajemen dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan agar bisa bersaing di dunia global, ya, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, ya, dalam mengelola informasi dan dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat bersaing, ya. Ya, demikian saja mungkin materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.